Shalom ibu-ibu. Kita percaya bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang dan Halo, Bina. gunung batuku. Amin. Doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kebenaran kami. Dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa atas kami. Memulihkan, membebaskan, menyembuhkan, meneguhkan kami. Kami rindu akan firman-Mu dan kami percaya Roh Kudus Allah menuntun kami memberikan pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Dan mari kita baca bersama-sama dari rumah kita juga yang ada di tempat ini. Kita baca. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22 ini bicara soal hati. Di ayat yang lain, dalam Amsal pasal yang ke-15, ayat yang ke-13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Di Amsal 4 ayat yang ke-23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini bicara soal hati. Kenapa hati? Karena hati itu pusat perasaan, pusat intelektual pikiran, dan juga hati menjadi pusat kehendak manusia. Dan kalau bicara hati, berarti kita bicara relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama manusia. Dan kalau kita bicara hati, kalau tadi dibilang hati yang gembira, kemudian muka berseri-seri, dan juga di sini dibilang jagalah hatimu. Ada apa dengan hati? Hati itu juga bisa menjadi masalah. Kita sering kali tahu ada penyakit hati ya, bukan penyakit lever, kalau itu udah urusan medis. Tapi penyakit hati misalnya sakit hati, luka hati, pahit hati, kurang hati, apalagi Bu, tinggi hati, patah hati, tawar hati, apalagi panas hati. Banyak sekali yang terjadi di dalam hati ini. Makanya Amsal 4:23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi kita mau bahas lagi di Amsal 17 ayat 22. Selain Amsal 17, 22, 15 dan juga 4, 23, bicara hati yang gembira, gaya hidup bergembira itu juga terdapat dalam kitab-kitab yang lain. Mazmur 37 ayat 4, di situ bicara tentang jangan panas hati kepada orang yang membuat engkau marah. Di situ dibilang justru bergembiralah karena Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Orang lagi kesal karena orang yang bikin marah, disuruh bergembira karena Tuhan. Ayub juga satu tokoh di Alkitab, dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang kaya,
Tapi satu waktu dia harus mengalami tekanan yang begitu berat. Sehingga dia harus kehilangan anaknya, dia harus kehilangan hartanya, dia harus kehilangan segalanya. Bahkan dia harus kehilangan kesehatannya. Dan dia kehilangan sahabat-sahabat. Tapi dari semua yang dia alami, Ayub tetap menjaga hati. Dia tetap menyembah Allah. Dia tidak berbuat dosa dalam semuanya itu. Ada lagi satu tokoh Alkitab, Paulus. Seorang pekabar Injil yang luar biasa. Dia selalu mendapatkan penjara akibat dari dia menyebarkan Injil. Dia dibelenggu, justru dalam belenggu penjara dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Badannya boleh terpenjara, tapi roh sukacita tidak boleh dipenjara. Pemberitaan firman tidak boleh dipenjara. Ini keadaan yang kalau kita lihat justru lagi dalam keadaan susah kok disuruh bergembira, disuruh bersukacita. Yesus pun dalam ucapan bahagia dia mengajarkan kepada murid-muridnya, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah kamu yang haus dan lapar, berbahagialah kamu yang dianiaya karena kebenaran. Kondisi ini juga yang digambarkan oleh Yesus, bahwa ada satu hal yang lebih penting dari semua yang terjadi, di mana hati itu tetap terjagai oleh Allah dan memiliki kekuatan, kuasa, damai, sejahtera yang dari Allah. Bahkan ciri pelayanan Yesus, dia datang dari sorga ke bumi, ke dunia, dia datang selalu bawa kabar baik. Dan bukan hanya kabar baik yang dia sampaikan, tapi Yesus sendiri menjadi kabar baik. Dia membawa orang mengalami kelepasan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit pendarahan berhenti, orang terikat kuasa kegelapan dibebaskan, bahkan orang yang berdosa mengalami pengampunan. Banyak orang diurus oleh Yesus, dibawa dari kondisi-kondisi yang sangat berat, untuk mereka boleh mengalami sebuah kegembiraan hidup, mengalami anugerah hidup, merayakan anugerah hidup. Dan mereka bisa tersenyum. Mungkin di antara mereka yang merasa madesu, sudah buta dari lahir, nggak akan buta, nggak akan melihat sampai selamanya. Tapi hari itu Yesus mencelikkan matanya. Dia tidak lagi madesu. Mungkin ada satu ibu yang sudah berpikir, ini pendarahan gak berhenti-berhenti. Tapi Yesus dengan kuasa jamahannya, perempuan itu pegang jubah Yesus dan dia sembuh. Keadaan yang diberikan oleh Yesus, di mana manusia dibawa untuk merayakan hidupnya yang sempurna di hadapan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat lagi mengapa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat patah yang mengeringkan tulang. 4 tahun yang lalu saya divonis kanker, ibu-ibu sudah tahu lah ya. Yang saya mau kasih tahu waktu itu saya bilang sama Tuhan gini dalam doa, Tuhan, kanker itu kan nggak ada obatnya, herbal pun bukan hebat, bukan obat. Kalau gitu Tuhan kasih tahu saya, obatnya apa? Terus saya baca Alkitab, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Ini mah saya udah hafal, saya udah tahu, nyanyi juga bisa. Saya anggap remeh seperti itu. Tapi di situ justru saya ditantang. Apa hubungan hati yang gembira dengan obat yang manjur? Pengamsal juga menulis ini, dia sedang mengeluarkan bagaimana orang punya sukacita, punya kegembiraan yang murni. Bukan sukacita atau kegembiraan yang palsu yang ditawarkan oleh dunia. Tapi bagaimana orang punya kegembiraan yang murni yang datang dari Allah, di mana kegembiraan itu menjadi kesembuhan.
Kita lihat prosesnya. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya bahas tulangnya dulu ya, nanti baru bahas hatinya. Kenapa tulang? Ada apa dengan tulang? Kenapa semangat yang patah itu mengeringkan tulang? Tulang itu dia sebagai penyangga dalam tubuh manusia. Jika kita nggak punya tulang, hanya daging saja, bisa dibayangkan. Lunglai, nggak bisa tegak berdiri. Tapi karena ada tulang, kita bisa berdiri. Tulang juga berfungsi menjadi penyangga. Jaringan otot, jaringan tubuh melekat pada tulang, sehingga tulang menggerakkan tubuh ini. Saya bisa pegang kepala saya bisa bertepuk tangan. Ini ada tulang yang dimana jaringan otot melekat pada tulang. Tulang juga mengerjakan atau berguna menjadi perlindungan bagi organ-organ tubuh bagian dalam. Ada paru-paru, ada jantung, ada hati. Semua tubuh kita dilindungi oleh tulang, termasuk otak kita. Tulang otak melindungi otak. Tulang juga menyimpan mineral dan fosfor, berguna untuk energi dalam tubuh dan juga sebagai pertahanan tubuh. Tulang juga di satu sisi dia memproduksi sel darah merah, eritrosit, di mana dia menghantarkan O2, oksigen, dan juga makanan ke seluruh tubuh manusia. Tulang juga memproduksi sel darah putih, leukosit. Dia memberitahu kalau di dalam tubuh kita ada infeksi, dia meningkat. Dia kasih tahu. Jadi tulang itu sangat penting buat hidup kita. Selain penyangga, tapi dia juga berguna untuk memproduksi sel darah dan juga dia menyimpan energi di mana sel-sel lemak ada di dalam tulang ini. Makanya dibilang semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu bicara problem emosi kita yang tadi. Sakit hati, luka hati, patah hati, apalagi panas hati udah tadi, tawar hati dan lain sebagainya. Ketika itu terjadi, itu yang disebut mengeringkan tulang. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lanjut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana prosesnya tadi kita sudah kasih tahu, tapi di bagian ini ada yang disebut dengan otak. Saya minta maaf ya, saya bukan dokter, tapi saya cuma mau menjelaskan sedikit saja. Kenapa hati kita gembira? Karena ketika hati kita bergembira, di amigdala kita itu, amigdala itu adalah alam bawah sadar, pusat kendali dari emosi. Dan juga di amigdala itu, di mana ketika kita sedih, disimpan. Ketika kita senang, disimpan. Ketika kita trauma, tersimpan. Semua memori-memori kita itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Nah ketika firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, maka otak kita itu memproduksi hormon. Meningkatnya hormon-hormon kebahagiaan. Hormonnya ini ada 4. Endorfin membuat kita semangat, dopamin membuat kita senang, serotonin membuat kita damai sejahtera, dan oksitosin membuat kita dekat satu dengan yang lainnya. Nah hormon ini akan terjadi, berproduksi ketika hati kita gembira. Jadi ibu-ibu bisa bayangin Tuhan itu hebat menciptakan kita, menciptakan tubuh kita, bahkan di otak kita sendiri ada obat
yang terjadi dan keluar ketika kita bergembira. Jadi sebetulnya obat itu ada di dalam diri kita ya. Ketika kita pahit, itu pilihan kita. Tapi ketika kita bergembira, itu pilihan kita. Waktu kita problem emosi, semangat patah, yang keluar itu kortisol. Itu pemicu penyakit. Yang tadinya darah tinggi, terus jadi darah tinggi. Apalagi penyakit lagi yang lain lah. Jadi ketika saya mengalami cancer, di situ saya mengerti, oh hati yang gembira adalah obat. Saya memilih untuk bergembira. Saya memilih Tuhan, saya submit firman-Mu. Saya percaya janji-Mu. Saya mengubah keadaan saya mulai memakai gaya hidup. Dan puji Tuhan, Tuhan taruh obatnya. Kanker itu tidak ada obatnya. Tapi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Karena semua sudah penyakit ditanggung Yesus di kayu salib. 39 klasifikasi jenis golongan penyakit sudah ditanggung di kayu salib. Yesus dicambuk 39 kali. 40 kurang 1 pukulan. Artinya 1 cambukan mewakili 1 golongan penyakit. Dan kuasa sakit penyakit sudah selesai di kayu salib. Fungsi endorfin membuat orang merasa senang, kekebalan tubuh, saya nggak baca banyak ya. Fungsi dopamin mengatur aliran darah dalam pembuluh darah, berperan dalam perilaku seseorang, mengatur aktivitas motorik. Dan ketika kita kekurangan dopamin, mood sering berubah-ubah, sulit berkonsentrasi, susah tidur, merasa lelah, cemas, makan secara berlebihan yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Dan serotonin, dia mengelola suasana hati, dari stres sampai depresi. Dia juga melancarkan pencernaan, pembentukan tulang, fungsi seksual, dan cirinya kalau habis makan, ngantuk. Fungsi oksitosin dikeluarkan oleh hipotalamus di otak, berkaitan dengan perasaan, cinta, kasih sayang, keterikatan antar manusia, rasa empati dan kesetiaan. Nanti biasanya juga ibu-ibu yang melahirkan ya, dia meningkat oksitosinnya. Dan dia juga akan meningkat ketika seseorang jatuh cinta. Itu tadi hormon-hormon yang keluar ketika kita bergembira. Dan ketika kita tidak bergembira, kita justru meningkatnya kortisol yang memicu penyakit. Nah, dalam tubuh manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana kita bisa mengelola semuanya itu supaya kita tetap ada dalam hati yang gembira? Kebutuhan tubuh kita perlu makanan yang benar. Kita perlu aktivitas yang benar. Kita perlu istirahat yang benar. Waktunya tidur. Gunakan tidur itu dengan baik. Kurangi main gadget sebelum tidur. Karena itu akan mempengaruhi sehingga kita tidak deep sleep ya. Tidak mengalami tidur yang enak gitu, nyenyak. Kemudian jiwa. Kebutuhan akan jiwa, kita membutuhkan dikasihi, kita membutuhkan dicintai, dihormati, dihargai, bahkan diberi kepercayaan karena kita punya kompetensi. Dan juga bicara spirit atau roh. Ini juga bicara makanan kebenaran kita yaitu firman Tuhan. Kita juga menyembah Tuhan, bukan hanya bernyanyi, tapi kita punya gaya hidup yang takut akan Tuhan. Kemudian kita juga punya hubungan atau komunikasi, relasi yang benar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, stress management ini juga mengajak kita untuk belajar ketenangan. Ini bicara buah roh, damai sejahtera, belajar sabaran.
belajar konsentrasi, belajar bercanda. Kok bercanda belajar? Iya, kita ini perlu hore, kita ini perlu piknik. Ibu-ibu itu bayangin, dari pagi sampai pagi lagi. Kerja terus. Konsentrasinya banyak, multitasking. Jadi perlu ruang-ruang untuk kita juga bercanda, bersukacita, bergembira. Kemudian belajar berespon positif, lalu mempertahankan rasa optimis. Dan juga kita punya sister keeper, ceritakan masalah dan tekanan kepada orang-orang yang kita percayai. Kita juga punya teman berdoa, sahabat berdoa, dan membiasakan diri untuk menghadapi konflik. Jangan lari dari konflik atau kabur dari konflik, itu tidak bertanggung jawab, tapi hadapilah karena Tuhan bersama kita. Mengatur waktu dan prioritas dan mempercayakan Tuhan pada Tuhan. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita mau mengalami hati yang gembira, beresin dulu kalau ada konflik. Selama konflik gak diberesin, itu masih gangguan. Harus saling mengaku dosa, baru sembuh. Filipi 4 ayat 7 sampai 8, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang unlimited itu menguasai hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kita bisa saja kesal, kita bisa saja marah, kita bisa saja emosi dan lain sebagainya. Tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan gak akan pernah habis itu, dia memelihara hati dan pikiran kita. Dia jaga kita. Dia jadi wasit. Dia jadi pengawas dalam hidup kita. Dan hidup kita pikirkanlah semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikir-pikir yang positif aja deh ibu-ibu. Karena hidup kita ini udah banyak sekali masalah. Jadi mari kita berpikir yang positif. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami hati yang gembira dan hormon yang ditaruh Allah dalam hidup kita itu boleh terus bekerja dalam pimpinan Tuhan. Lakukan transformasi hati. Baharui hati. Minta Tuhan. Hati yang terus diperbaharui. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita bertobat. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan, kita alami. Setiap hari firman yang kita baca itu dia akan terus membaharui kita. Jangan nunggu KKR baru kita berubah. Jangan nunggu nanti dilayani secara khusus baru kita berubah. Firman Tuhan ada dalam hidup kita. Begitu kita dengar firman Tuhan, kita ambil tindakan iman, saya berubah. Mengapa harus menunggu perubahan datang dari orang lain? Kita sendiri punya Tuhan, kita baca firman Tuhan, maka firman Tuhan berkuasa atas kita, membaharui kita. Lalu beresin problem emosi. Kalau kita masih ada di trauma, kita masih ada di penyakit-penyakit hati yang lain, beresin. Bisa dikonseling kepada hamba Tuhan untuk diselesaikan. Tindakan hati yang gembira, mengucap syukur dalam segala hal. Setiap hari. Apapun itu, mengucap syukur. Itu tanda orang yang gembira. Kemudian hindari persungutan. Kalau kita sudah mengucap syukur, berarti kita tidak bersungut. Ketika kita mengucap syukur, kita mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, kita tidak hanya mengalami berkat Tuhan, tapi kita ketemu dengan Yesus sumber berkat. Lalu hidup dalam komunitas yang benar. Kalau komunitas kita itu tidak mendatangkan kebaikan,
Jangan bertahan di situ. Udah tahu di situ adanya gosip, di situ adanya fitnah. Jangan di situ. Lalu kita bilang, tapi kan kita mau menolong orang lain. Ya kalau kita kuat, kuatkan diri kita, lalu menolong orang lain. Kemudian perhatikan BTP. BTP itu bacaan kita apa, kemudian tontonan kita apa, lalu pendengaran kita apa. Pintu masuk yang ke dalam hidup kita itu apa? Difilter dengan baik. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan saya percaya kuasa yang dari Tuhan, kesembuhan, bukan hanya kesembuhan bicara penyakit, tapi kesembuhan hati kita, pikiran kita, disembuhkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sumber kesembuhan kami. Padamu ada sukacita dan padamu ada kuasa yang memulihkan kami. Setiap kami Tuhan yang ada dalam Zoom in. Tuhan, Engkau yang pilih kami masing-masing. Semua yang menjadi pikiran kami, beban kami, pergumulan kami bawa kepadamu. Tuhan, Engkau yang ambil alih. Biarlah kuasa kesembuhan, kuasa sukacita Tuhan impartasikan atas setiap kami. Dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.